Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 6 April 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong dan penghibur kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, serta mendengarkannya, kiranya Roh-Mu Yesus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Karen Ayorbaba. Silahkan, Saudari Karen. Renungan pagi tanggal 6 April 2021, hati yang diperbarui adalah hati yang suci. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Ke dalam kota Allah tidak masuk orang-orang yang cemar. Semua yang menjadi penghuninya adalah orang-orang yang telah murni hatinya semasa di dunia ini. Di dalam diri orang yang belajar tentang Yesus akan nyata suatu kebencian yang berkembang terhadap sikap sembarangan, bahasa yang tak pantas, dan pikiran yang kasar. Apabila Kristus tinggal di dalam hati, akan terdapat kemurnian dan kehalusan pikiran dan perilaku. Tetapi kata-kata Yesus, berbahagialah orang yang suci hatinya, mempunyai arti yang lebih dalam, bukan hanya suci dalam perasaan di mana dunia memahami kesucian, bebas dari hawa nafsu badani, suci dari nafsu berahi, tetapi benar di dalam maksud-maksud yang tersembunyi dan motif-motif jiwa, bersih dari kesombongan dan memikirkan diri sendiri, rendah hati, tidak mementingkan diri dan murni seperti anak-anak. Orang yang suci hatinya melihat Allah dalam suatu hubungan yang baru dan penuh kasih sayang, seperti penebus mereka, dan sementara mereka melihat kesucian dan keindahan tabiatnya, mereka rindu untuk memantulkan gambarnya. Mereka melihatnya sebagai seorang bapa yang rindu memeluk seorang anaknya yang bertobat, dan hati mereka penuh dengan sukacita. Orang yang suci hatinya melihat pencipta itu dalam hasil pekerjaan tangannya yang perkasa, dalam benda-benda yang indah yang meliputi alam semesta. Dalam firman-Nya yang tertulis, mereka baca dengan deretan yang lebih jelas penyataan tentang kemurahan-Nya, kebaikan dan kasih karunia-Nya. Kebenaran yang disembunyikan dari orang bijak dan arif dinyatakan kepada orang-orang yang sederhana. Keindahan dan harga kebenaran senantiasa dibukakan kepada mereka yang mempunyai keinginan yang penuh, keyakinan dan lugu seperti anak-anak untuk mengetahui dan melakukan kehendak Allah. Orang yang suci hatinya hidup seperti di hadirat Allah selama waktu yang Dia berikan kepada mereka di dunia ini. Dan mereka juga akan melihatnya muka dengan muka pada masa mendatang, keadaan abadi seperti yang dilakukan Adam ketika dia berjalan dan berbicara dengan Allah di Eden. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudari Karen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Penting sekali untuk memiliki hati yang suci ini. Karena untuk dapat menghuni surga, kita harus memiliki hati yang suci di dunia ini. Nah, bagaimana caranya untuk memiliki hati yang suci? Renungan hari ini memberikan jawabnya dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 107 paragraf 1 yang berkata, apabila Kristus tinggal di dalam hati, akan terdapat kemurnian dan kehalusan pikiran dan perilaku. Perlu diperhatikan bahwa dalam bahasa Inggris, Matius 5 ayat 8 menyatakan tentang pure in heart. Itu sebabnya Nyonya White menyatakan tentang purity atau kemurnian. Namun dalam bahasa Indonesia, terjemahannya berkata suci hatinya dan bukan murni hatinya. Namun fokusnya sama bahwa kesucian atau kemurnian hati adalah syarat untuk dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya Kristus tinggal dalam hati? Mari kita segarkan kembali
kutipan berikut ini yang terdapat dalam Counsels to Parents, Teachers and Students halaman 223 paragraf 2 yang berbunyi, ketika Kristus tinggal dalam hati oleh iman, Roh-Nya menjadi sebuah kuasa untuk memurnikan dan menghidupkan jiwa. Sangat jelas, Kristus tinggal dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus, dan Roh tersebut menjadi kuasa yang memurnikan, sebab mereka yang hatinya murni yang akan melihat Allah. Apakah hanya memurnikan hati? Steps to Christ halaman 73 paragraf 1 menjelaskan, jika Kristus tinggal di dalam hati, maka seluruh alamiah akan diubahkan. Roh Kristus, kasih-Nya, melembutkan hati, menaklukkan jiwa, serta meluhurkan pikiran-pikiran dan keinginan terhadap Allah dan sorga. Tidak hanya memurnikan hati, tetapi juga seluruh alamiah kita diubahkan. Serta kehadiran Kristus oleh kasih-Nya melembutkan hati, menaklukkan jiwa, meluhurkan pikiran, serta meluhurkan keinginan terhadap Allah dan sorga. Inilah pentingnya kita menerima Roh Kristus. Kemudian, kehadiran Kristus dalam hati menjadikan kita Ka'bah Allah atau bait suci Allah. Namun sebelum kita baca kutipannya, terlebih dahulu kita baca dua kutipan penting berikut ini sebagai dasarnya. Yang pertama, The Sanctified Life, halaman 90, paragraf 3. Setiap rintangan, setiap musuh internal hanya meningkatkan kebutuhan Anda akan Kristus. Dia datang untuk mengambil hati batu dan memberikan hati daging. Pesan penting yang perlu kita ingat adalah Yesus datang untuk mengambil hati batu kita dan menggantikannya dengan hati daging. Nah, bagaimana caranya Yesus menggantikan hati batu kita dengan hati daging? From the Heart, halaman 293, paragraf 2, berkata, kasih karunia Yesus Kristus sendiri yang dapat mengubah hati batu menjadi hati daging dan membuatnya hidup bagi Allah. Jika disebut sendiri, maka hanya kasih karunia Kristus yang dapat mengubahkan hati batu menjadi hati daging. Apakah kasih karunia Kristus tersebut? Ingat pelajaran kemarin, tanggal 5 April 2021, bahwa kasih karunia Kristus tersebut sama dengan Roh Kristus. Jadi, berdasarkan dua kutipan yang baru kita baca ini, Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Kristus datang untuk mengambil hati kita yang batu dan memberikan hati daging kepada kita. Dan caranya adalah dengan menerima kasih karunia Kristus, yang adalah Roh-Nya Kristus itu sendiri. Sebab hanya Roh Kristuslah yang dapat mengubah hati batu menjadi hati daging, serta membuat hati tersebut hidup bagi Allah. Ingat, Yesus adalah Adam yang kedua atau Adam yang akhir, yang telah menjadi roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45. Karenanya, hanya Roh Kristus yang dapat membuat semuanya ini. Nah, berdasarkan penjelasan Roh Nubuat ini, mari kita baca kutipan berikut yang terdapat dalam Reflecting Christ halaman 107 paragraf 3 yang berbunyi, 3 kuasa besar sorgawi berjanji pada diri mereka sendiri untuk melengkapi orang Kristen dengan semua bantuan yang dia butuhkan. Roh mengubahkan hati batu menjadi hati daging. Dan dengan mengambil bagian dalam firman Allah, orang Kristen memperoleh pengalaman yang sesuai dengan keserupaan ilahi. Ketika Kristus berdiam di dalam hati oleh iman, orang Kristen adalah bait Allah. Kristus tidak tinggal dalam hati orang berdosa, tetapi dalam hati dia yang peka terhadap pengaruh surga. Nah, 3 kuasa besar surgawi ini atau 3 great powers of heaven seringkali dijadikan dasar oleh saudara-saudara kita kaum Trinitas sebagai bukti adanya Allah Trinitas mereka. Tetapi, kita perlu pelajari sebagaimana Roh Nubuat nyatakan, Roh Nubuat itu menjelaskan dirinya sendiri. Nah, siapakah 3 kuasa besar surgawi tersebut? Bila kita membaca paragraf sebelumnya, dengan jelas dituliskan di sana bahwa 3 kuasa besar surgawi adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Mereka berjanji untuk melengkapi orang Kristen dengan semua bantuan yang diperlukan. Lalu perhatikan, roh yang mengubahkan hati batu menjadi hati daging, kalimat yang ditandai warna biru. Roh siapa yang dimaksudkan? Mari kita baca kembali kutipan dari From the Heart halaman 293 paragraf 2. Kasih karunia Yesus Kristus sendiri yang dapat mengubah hati batu menjadi hati daging dan membuatnya hidup bagi Allah. Roh yang dimaksudkan adalah rohnya Kristus, sebab kutipan tersebut menyatakan bahwa hanya kasih karunia Kristus itu sendiri yang dapat mengubah hati baru menjadi hati daging. Dan kasih karunia Kristus tersebut adalah rohnya Kristus. Lalu perhatikan kalimat yang warna hijau. Dikatakan, saat Yesus berdiam di dalam hati oleh iman, maka kita menjadi bait Allah. Bagaimana Kristus berdiam dalam hati kita oleh iman? Melalui kehadiran rohnya, roh Kristus. Kita baca kembali kutipan dari Counsels to Parents, Teachers and Students halaman 223 paragraf 2. Ketika Kristus tinggal dalam hati oleh iman, rohnya menjadi sebuah kuasa untuk memurnikan dan menghidupkan jiwa. Karenanya, Roh Kudus yang dimaksudkan adalah rohnya Kristus, yang adalah kasih karunia Kristus kepada kita. Sebab hanya roh Kristus sendiri yang dapat mengubahkan hati batu menjadi hati daging. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, 3 kuasa besar surgawi itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kristus. Father, Son, and the Spirit of Christ. Sebab memang Roh Kudus adalah Roh Kristus yang dikirim kepada semua orang untuk memberi mereka kecukupan sehingga melalui kasih karunia Kristus, yaitu rohnya yang kudus, kita dapat menjadi penuh di dalam Yesus. Bisa baca kembali kutipan yang ditampilkan dalam layar yang terdapat dalam suratnya nomor 11A tahun 1894 paragraf 23. Karenanya jelas sekali, saudaraku dalam Tuhan, 3 kuasa besar surgawi itu atau 3 great powers bukanlah Trinitas. Roh Kudus yang dimaksudkan bukanlah Allah Roh, tetapi rohnya Kristus itu sendiri. Sebab hanya roh Kristus saja yang adalah kasih karunia Kristus yang dapat mengubahkan hati batu menjadi hati daging. Inilah pentingnya kita belajar roh nubuat dengan menuruti nasihat Nyonya White bahwa roh nubuat itu menjelaskan dirinya sendiri, layaknya Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, untuk memiliki hati yang murni atau hati yang suci, bukan Allah roh yang kita perlukan. Bukan. Untuk memiliki hati yang murni atau hati yang suci, yang kita perlukan adalah roh Kristus. Dan dari pelajaran ini terbukti bahwa 3 kuasa besar tersebut bukanlah bukti adanya Trinitas, tetapi malah membuktikan bahwa Trinitas tidak ada. Sebab yang kita perlukan adalah anak Allah dan Dia hadir dalam hati kita melalui tinggalnya roh anak Allah, yaitu roh Kristus dalam hati kita oleh iman. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 107 paragraf 5. Yang berbunyi, orang yang suci hatinya hidup seperti di hadirat Allah selama waktu yang Dia berikan kepada mereka di dunia ini. Ingat semua penjelasan bahwa hati yang murni atau suci dapat kita miliki hanya di dalam Kristus. Dan bila Kristus tinggal dalam hati kita, maka kita menjadi bait Allah yang kudus. Dan bila kita menjadi bait Allah yang kudus, bukankah kita hidup di dalam hadirat Allah? Sudah pasti. Sebab dengan menerima kehadiran Kristus, hal itu sama dengan menerima kehadiran Bapanya. Inilah doa Yesus dalam Yohanes pasal 17 bahwa Bapa di dalam anak dan anak di dalam umat-umatnya, dan itu terwujud dengan menerima kehadiran Roh Kristus, Sang Penghibur, di dalam hati kita oleh iman. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pagi hari ini. Dinyatakan dengan jelas kepada kami bahwa
untuk memiliki hati yang murni, hati yang suci. Yang kami perlukan hanya Roh Kristus, tidak ada yang lain. Sebab dengan tinggalnya Kristus dalam hati kami melalui kehadiran Roh-Nya oleh iman, hati kami dimurnikan, disucikan, dihidupkan bagi Allah. Terima kasih ya Bapa atas kebenaran yang indah ini. Curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.